dulu. Ya, Salam, kami dari kelompok 21 akan menjelaskan tentang Laudato Si dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Monggo Mas Dion. Baik, di awal ini terdapat kutipan kitab suci dari Mazmur bab 23 ayat 4 dengan isi, "Ya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku." Sebelum kita masuk pada pokok materi, di sini kami bertiga akan memperkenalkan diri masing-masing. Monggo, mulai dari Mas Dion. Baik, saya Dionysius Advent Jiwa Pramana dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin dengan NIM tertera di slide. Perkenalkan, nama saya Angela Niken Puspitasari dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini ada di slide. Dengan saya sendiri, Indres Pradipta Prabaspara dari Fakultas FIPA, jurusan Ilmu Komputer, prodinya Sistem Informasi. Pada presentasi kali ini, kami memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah sekilas tentang Laudato Si, lalu yang kedua kasus pelanggaran Laudato Si, dan yang terakhir adalah peran gereja dalam mengatasi masalah Laudato Si. Bisa dilanjut, soalnya ini tampilan PPT sedikit error. Monggo bisa dilanjut. Ini aku ya berarti ya? Aku apa, Niken? Aku. Oh, oke. Sekilas Laudato Si. Paus Fransiskus telah mengeluarkan ensiklik, yaitu Laudato Si, sebuah ensiklik apostolik pertama yang membicarakan tentang ibu bumi sebagai rumah bersama. Ensiklik ini telah dikaji oleh berbagai macam tokoh dengan berbagai latar belakang, baik oleh kelompok Katolik maupun non-Katolik. Laudato Si. Laudato Si, mi signore, artinya, terpujilah Engkau, Tuhanku. Dalam nyanyian yang indah ini, Santo Fransiskus dari Assisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama bagaikan saudari yang berbagi hidup dengan kita. Dan seperti ibu yang jelita yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Tujuan Laudato Si. Gereja Katolik mempunyai keprihatinan dan kepedulian terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang mengancam keutuhan ciptaan. Melalui ensiklik Laudato Si yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada 18 Juni 2015, warga gereja pada khususnya dan semua orang diajak melakukan tindakan-tindakan konkret menjaga keutuhan ciptaan, dimulai dari tindakan sederhana dan kontinu yang mampu membangun kesadaran personal hingga komunal sebagai bentuk pertobatan ekologi. Selanjutnya, kasus melanggar Laudato Si. Saya mengambil sebuah kasus yang ada di daerah Pati, Jawa Tengah, yaitu berawal dari bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa titik. Itu menjadi bukti bahwa kerusakan alam di Pegunungan Kendeng sudah pada kondisi yang gawat. Hal ini juga tertulis pada dalam dokumen KLHS Pati
tahun 2019, di mana Kabupaten Pati berada dalam kawasan rawan bencana peringkat ke-11 seprovinsi Jawa Tengah. Bahkan di Kendeng yang wilayahnya berada di dataran tinggi itu juga sering terjadi banjir bandang. Namun yang lebih terkena dampaknya adalah daerah yang berada di Kecamatan Kayen. Jadi, kerusakan hutan ini menyebabkan sedimentasi pendangkalan sungai, akhirnya melimpas ke jalan dan ke area sawah serta permukiman warga. Pada tahun 2006, kasus ini berawal dari pabrik semen Gresik yang mengajukan izin pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, tepatnya di Desa Kedumulyo. Menurut pewawancara, Husein bersama sejumlah aktivis dan warga yang tergabung dalam masyarakat peduli lingkungan melakukan sejumlah aksi penolakan karena mengajukan semen Gresik ini. Kata Husein, ini melakukan penyadaran terhadap warga setempat tentang bahaya kerusakan lingkungan jika ada eksploitasi pegunungan kapur di wilayah mereka. Selain itu, aksi ini juga dilakukan demi untuk menolak pabrik semen Gresik dengan kegiatan-kegiatan diantaranya pentas seni. Husein mengatakan juga isu lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng Utara wilayah Pati Selatan ini perlu mendapat pengawalan. Mungkin tidak hanya eksploitasi pabrik semen, tetapi juga penambang liar yang dilakukan warga setempat. Ada dua kepentingan yang tersirat dalam pengaturan tersebut, yakni kepentingan pelindungan kelestarian alam dan kepentingan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pertambangan. Monggo bisa dilanjut Lalu yang Pak Ian. selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Mas Iren. Lalu selanjutnya, apa sih peranan gereja untuk mencegah kerusakan tersebut? Dalam Markus bab 16 ayat 15 menjelaskan bahwa pengkabaran Injil tidak hanya dibatasi kepada manusia, namun pengkabaran Injil mencakup seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah sendiri. Seharusnya gereja pada saat ini mulai melihat situasi yang sedang terjadi di sekitarnya, salah satunya mengenai kerusakan lingkungan hidup yang membawa dampak bagi seluruh makhluk ataupun ciptaannya. Kepedulian kita sendiri terhadap kerusakan lingkungan hidup yang semakin hari semakin memprihatinkan dan banyak menelan korban sebenarnya merupakan salah satu cara pengkabaran Injil yang baik dan relevan pada masa kini. Peran gereja mencegah kerusakan. Panggilan gereja dalam saat ini adalah membangun kesadaran warga jemaat bahwa kelestarian dan kesinambungan alam bukanlah sesuatu yang terjadi otomatis. Gereja harus mengingatkan warganya bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dengan memelihara dan melestarikannya. Seperti juga tertulis pada Injil berikut. Tuhan menghendaki umatnya untuk menguasai dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang telah diciptakannya. Perintah ini tertulis pada pasal 29 kitab yang sama. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sekian presentasi kelompok dari kami, kelompok 21. Apabila ada kesalahan kata maupun salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.